Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Denny Hermawan, nemenin kalian semuanya di channel kesayangan kalian belajar Excel. Seperti biasa, di video kita kali ini kita akan membahas tentang permasalahan dan solusi saat kita bekerja menggunakan Microsoft Excel. Dan kali ini kita akan membahas tentang tes kerja Excel. Banyak perusahaan pada saat rekrut posisi tertentu akan melakukan tes kemampuan Excel. Biasanya akan diberikan sebuah file Excel dan kita diminta untuk menyelesaikan persoalan yang diminta pada file tersebut. Nah, kali ini kita akan membedah soal tes kerja Excel yang saya dapat dari web www.masterexcelid.com, dan kalian bisa mengunjungi websitenya untuk mendapatkan informasi yang menarik tentang Excel. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini sudah disiapkan data penjualan 3 hari terakhir dari toko buku Jarang Mandi. Terdapat 15 baris dan 10 kolom data. Kita diminta untuk mengerjakan 5 soal yang ditulis di bawah tabel tersebut. Yang pertama, kita diminta untuk mengisi nama pelanggan, nama produk, dan harga satuan pada kolom D, F, dan H. Yang kedua, kita diminta untuk mengisi total penjualan pada kolom I. Dan yang ketiga, kita diminta untuk menghitung diskon dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Yang keempat, kita diminta untuk menghitung penjualan bersih. Dan yang kelima, kita diminta untuk menghitung total penjualan dan rata-rata penjualan per hari. Sekarang, mari kita kerjakan soal yang pertama. Di sini, kita diminta untuk mengisi nama pelanggan berdasarkan kode pelanggan, serta mengisi nama produk dan harga persatuan berdasarkan kode produk. Kita mulai dengan mengisi nama pelanggan pada kolom D. Karena kita sudah mempunyai kode pelanggan dan tabel kode pelanggan yang memuat kode pelanggan dan namanya, maka kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. Kita ketikkan sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu untuk lookup value kita isikan kode pelanggan yaitu C5. Titik koma, lalu untuk table array-nya kita gunakan tabel kode pelanggan yaitu range M6 sampai dengan N8. Kunci dengan menekan tombol F4. Titik koma, lalu untuk column index number kita masukkan angka 2 karena nama yang kita cari berada pada kolom kedua dari table array. Titik koma lagi, lalu range lookup kita masukkan angka 0. Tutup kurung lalu tekan enter, maka akan dihasilkan nama sebagai berikut. Lakukan fill handle untuk mengisi dengan cepat sel yang ada di bawahnya. Jika kalian ingin mempelajari fungsi VLOOKUP ini secara lebih mendalam, kalian bisa menonton video 2 tentang VLOOKUP dengan cara klik link di atas. Selanjutnya kita beralih ke nama produk pada kolom F. Di sini kita diharuskan mengisi nama produk berdasarkan kode produk dan tabel kode produk pada range M12 sampai dengan O15. Kita ketikkan sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu lookup value-nya kita gunakan kode produk yaitu E5. Titik koma, untuk table array-nya kita gunakan range M12 sampai dengan O15. Tekan F4 untuk mengunci, lalu titik koma. Untuk column number index, karena data yang kita butuhkan ada di kolom kedua, maka kita masukkan angka 2. Titik koma, lalu masukkan angka 0 sebagai range lookup. Tutup kurung, lalu tekan enter, sehingga dihasilkan nama produk sebagai berikut. Lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya. Lalu kita beranjak ke harga satuan pada kolom H. Untuk mengisi harga satuan ini, lookup value dan table array yang kita gunakan sama, yaitu kode produk dan tabel kode produk. Kita pindahkan kursor pada sel H5, lalu ketikkan sama dengan VLOOKUP, lalu gunakan data kode produk pada sel E5 sebagai lookup value. Titik koma, lalu table array-nya kita masukkan range M12 sampai dengan O15. Tekan F4, lalu titik koma. Untuk column index number ini kita masukkan angka 3. Karena data yang kita cari yaitu harga satuan berada di kolom ketiga. Untuk lookup range kita masukkan angka 0, tutup kurung lalu tekan enter. Maka akan dihasilkan angka sebagai berikut. Dan seperti biasa,
Lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya. Kita sudah selesai dengan soal pertama. Lalu kita lanjut ke soal kedua, yaitu total penjualan. Total penjualan ini adalah perkalian antara kuantitas barang dengan harga barang satuan. Untuk mengisinya, kita hanya perlu menggunakan formula sederhana. Kita ketikkan sama dengan, lalu masukkan sel yang memuat data kuantitas penjualan, yaitu G5, lalu tekan tanda bintang sebagai operator perkalian dalam Excel. Lalu masukkan sel yang memuat harga satuan, yaitu H5. Lalu Enter. Maka akan dihasilkan data sebagai berikut. Lakukan fill handle untuk mengisi sel di bawahnya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang operator pada Excel, kalian bisa mengikuti video 29 tentang operator pada Excel melalui link di atas. Beralih ke soal ketiga. Di sini kita diminta untuk menghitung diskon berdasarkan kuantitas penjualan pada kolom G. Ketentuan diskonnya adalah jika penjualan di atas 200, maka mendapatkan diskon sebesar 10%. Jika di atas 500, maka akan mendapatkan diskon sebesar 20%. Untuk dapat melakukannya, kita bisa menggunakan fungsi if. Namun, karena terdapat beberapa logical test atau ketentuan, maka kita diharuskan menggunakan if bertingkat. Untuk dapat lebih memahami fungsi if, kalian bisa menonton video 2 dengan cara klik link di atas. Kita mulai dengan cara arahkan kursor pada sel J5. Lalu ketikkan sama dengan if, buka kurung, lalu untuk logical test pertama, kita masukkan G5 lebih besar dari 500. Titik koma, lalu masukkan value if true, yaitu 20. Titik koma. Nah, pada bagian value if false ini, kita masukkan fungsi if lagi. Kita ketikkan if, buka kurung, lalu masukkan logical test yang kedua, yaitu G5 lebih besar dari 200. Lalu masukkan value if true-nya, yaitu 10%. Titik koma, lalu masukkan value if false-nya, yaitu 0. Tutup kurung 2 kali, lalu enter. Maka akan dihasilkan angka sebagai berikut. Jika kalian masih bingung dengan formula yang kita ketikkan tadi, maka kita breakdown satu persatu. Maksud dari fungsi ini adalah jika nilai pada G5 lebih besar dari 500, maka akan dihasilkan nilai 20%. Jika tidak, maka jika nilai pada G5 lebih besar dari 200, maka akan dihasilkan nilai 10%. Jika tidak, maka akan dihasilkan angka 0. Lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya. Selesai dengan soal ketiga, kita lanjut ke soal keempat. Di bagian ini kita diminta untuk mengisi penjualan bersih, di mana penjualan bersih adalah total penjualan dikurangi dengan diskon. Untuk menghitungnya kita hanya perlu menggunakan perhitungan matematika sederhana. Kita ketikkan sama dengan, lalu masukkan total penjualan yaitu I5, kemudian kurangkan dengan diskon, di mana diskon yang dimaksud adalah diskon dalam rupiah. Nah, untuk mendapatkan diskon dalam rupiah, kita harus mengalihkan persen diskon dengan total penjualan. Kita ketikkan buka kurung, lalu masukkan sel yang memuat persen diskon yaitu J5, lalu dikali dengan sel yang memuat total penjualan yaitu I5. Tutup kurung lalu tekan enter. Sehingga dihasilkan angka sebagai berikut. Lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya. Terakhir yaitu soal nomor 5, kita diminta untuk menghitung total penjualan dan juga rata-rata penjualan harian. Untuk mengisi total penjualan ini, kita bisa menggunakan fungsi sum ataupun menggunakan perintah AutoSum. Kita arahkan kursor ke sel K20, lalu ketikkan sama dengan sum, buka kurung, lalu blok range yang akan dijumlahkan, yaitu sel K5 sampai dengan K19. Tutup kurung lalu tekan enter, maka akan dihasilkan angka sebagai berikut. Atau bisa juga kita menggunakan perintah AutoSum dengan cara klik AutoSum pada bagian editing pada menu bar home. Jika range yang diblok dirasa sudah benar, kita tekan enter. Nah, untuk menghitung rata-rata penjualan harian di sini agak tricky dan menjebak. Karena sebagian dari kita akan menggunakan fungsi average untuk menghitung rata-rata penjualan bersih. Namun, jika kita menggunakan cara tersebut, data yang dihasilkan akan salah karena jika kita menulis sama dengan average buka kurung, lalu memasukkan range yang dihitung rata-ratanya, yaitu range K5 sampai dengan K19,
maka Excel akan menjumlahkan semua angka pada sel tersebut dan membaginya dengan jumlah sel yang ada isinya, yaitu 15. Sedangkan yang diminta adalah data penjualan bersih selama 3 hari. Sehingga untuk menghitungnya kita hanya perlu membagi total penjualan selama 3 hari dan membaginya dengan angka 3. Kita arahkan kursor pada sel K21 dan ketikkan sama dengan, lalu klik sel yang memuat total penjualan selama 3 hari yaitu K20, lalu masukkan slash atau garis miring, lalu ketikkan jumlah hari penjualan yaitu 3 dan tekan enter. Maka akan dihasilkan angka sebagai berikut. Untuk lebih memahami tentang menghitung total dan rata-rata seperti pada soal 5, kalian bisa menonton video 12 dengan cara klik link di atas. Nah, itu tadi pembahasan tentang soal tes kemampuan Excel untuk seleksi kerja. Saya harap kalian bisa memahami materinya dengan mudah dan mampu menerapkannya. Oh iya, kalian juga bisa mendownload file soal untuk tes kerja part 2 yang akan dibahas minggu depan dan mencoba mengerjakannya. So, siapin diri kalian supaya bisa mengerjakan soalnya dengan gampang. Dan selesai! Sekian untuk video kali ini. Tapi jangan khawatir, karena masih banyak video lain dari channel Belajar Excel. Kalau Sobat Excellent ada pertanyaan seputar Excel, bisa langsung ditanyakan pada komentar di video ini. Tekan like jika kalian merasa video ini bermanfaat. Tekan subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Teruslah belajar, teruslah berbuat baik, stay away from drugs, and bye-bye.